Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia, dan salam sehat untuk kita semua. Apa kabar sahabat Hanes semuanya? Harapan Bunda semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pada kesempatan kali ini, channel Hanes Dairy akan membahas bagaimana cara memulai usaha toko sembako, terutama bagi pemula atau mungkin sahabat Hanes yang kebetulan pada saat ini sedang kebingungan nih mencari peluang usaha apa sih yang kira-kira dengan modal sedikit namun dapat menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Usaha toko sembako mungkin menjadi salah satu alternatif peluang usaha yang bisa sahabat Hanes jadikan pilihan. Toko sembako atau kelontong bagi orang Indonesia sudah begitu familiar, bahkan dari masa ke masa, rasanya toko sembako tetap eksis hingga saat ini. Apa sih itu toko sembako atau kelontong? Toko kelontong adalah toko yang menjual berbagai jenis kebutuhan sehari-hari, seperti halnya berbagai kebutuhan rumah tangga yang relatif lengkap, mulai dari beras, bumbu dapur, alat mandi, pembersih rumah, dan sebagainya. Atau istilah lain, menjual kebutuhan 9 bahan pokok disingkat dengan sembako. Umumnya toko sembako menjual barang kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau dan dapat ditemui di tempat-tempat strategis yang tak jauh dari pemukiman warga. Karena alasan inilah, peminat toko sembako tetap ada kendati toko retail modern dengan usaha sejenis kian menjamur. Mungkin dari beberapa kalangan pebisnis usaha toko sembako dipandang sebelah mata, namun pada kenyataannya bisnis yang terkesan sepele ini tidak boleh diremehkan. Jika usaha toko sembako ini dikelola dengan benar, usaha ini dapat memberikan keuntungan yang lumayan besar loh. Dari penjelasan yang Bunda uraikan tadi, mungkin sahabat Hanes ada sedikit ketertarikan dan ingin membuka usaha toko sembako saat ini. Nah, Bunda akan berbagi tips nih dengan sahabat Hanes bagaimana cara membuka usaha toko sembako hingga cara menjalankan usaha tersebut berdasarkan pengalaman Bunda sendiri yang hingga saat ini masih Bunda jalankan loh. Sebenarnya ada beberapa tahapan dalam menjalankan usaha toko sembako. Namun kali ini Bunda akan berbagi tips di tahap awal bagaimana cara membuka toko usaha sembako khususnya bagi pemula. Untuk tahapan selanjutnya Bunda akan sampaikan di next video ya. Baik sahabat Hanes, pada tahapan awal ini terdapat 7 hal yang perlu sahabat Hanes lakukan sebelum membuka usaha toko sembako. Yang pertama, modal usaha. Sebagai perencanaan awal membuka toko sembako, sahabat Hanes harus menghitung modal secara bijaksana. Modal tidak harus sekaligus besar, namun sahabat Hanes dapat memperkirakan modal dari setiap biaya yang harus dikeluarkan, mulai dari biaya sewa tempat, biaya peralatan dan perlengkapan pendukung, biaya pembelian barang atau produk yang hendak dijual, atau biaya karyawan jika memang diperlukan. Saran Bunda, perkirakan biaya yang benar-benar dibutuhkan saja. Jika ada hal lain yang sifatnya sekunder, bisa diakomodir dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Contoh, meja, kursi, rak, atau peralatan dan perlengkapan lain yang bisa kita manfaatkan dari yang kita miliki saat ini. Lebih baik eliminasi dari daftar biaya hal tersebut sehingga dapat meringankan pengeluaran. Yang kedua, melakukan survei untuk mengetahui harga pasar dan kebutuhan pembeli. Di era perkembangan teknologi saat ini, kita semakin dipermudah mencari referensi harga yang beredar di pasaran. Sahabat Hanes dapat memanfaatkan platform atau situs manapun untuk perbandingan harga. Dengan begitu, sahabat Hanes dapat menentukan besaran harga jual yang akan ditetapkan pada suatu produk. Untuk hal ini, sahabat Hanes harus memastikan bahwa harga jual yang diberikan tidak terpaut jauh dengan harga rata-rata yang beredar di pasaran atau harga jual pesaing kita. Jangan sampai sahabat Hanes menjual barang dengan harga yang terlalu murah atau terlalu mahal, sebab keduanya akan mengakibatkan kerugian pada toko sahabat Hanes. Untuk survei kebutuhan masyarakat caranya cukup mudah kok, di mana sahabat Hanes perlu membaur dengan warga sekitar, bisa bertanya langsung atau menampung aspirasi yang selama ini
mereka keluhkan sehari-hari. Barang apa saja yang selalu habis dan butuh diisi ulang secara langsung dan rutin. Yang ketiga, mencari lokasi yang strategis. Lokasi toko yang strategis menjadi faktor penting untuk keberlangsungan dan kemajuan toko sembako. Lokasi strategis yaitu berada atau dekat dengan target pasar. Ada baiknya membuka toko sembako di lingkungan padat penduduk, sehingga mereka bisa menjangkau toko tersebut dengan mudah. Jika dimungkinkan, membuka toko sembako di depan rumah sendiri. Ini akan menghemat biaya sewa toko sahabat Hanes ketimbang harus menyewa tempat kosong yang harus mengeluarkan uang lebih banyak lagi. Yang keempat, penataan ruang dan dekorasi agar toko terlihat lebih menarik. Secara tidak langsung, orang-orang akan lebih tertarik untuk masuk ke toko sembako yang tersusun rapi, walaupun masih tergolong kecil, daripada toko yang tidak tersusun rapi dan terkesan asal-asalan. Saran Bunda, susun barang berdasarkan kategori, kegunaan, dan atau sejenisnya. Susun di tempat yang mudah dijangkau oleh pembeli. Pastikan bahan makanan terpisah dengan sabun. Selain itu, bahkan sahabat Hanes untuk selalu menjaga kebersihan dan kenyamanan toko sembakonya. Yang kelima, melengkapi produk atau barang yang akan dipasarkan. Pertimbangan lain agar pembeli tertarik dan memilih belanja di toko sembako kita adalah melengkapi produk yang tersedia di toko sembako sahabat Hanes. Lengkapi toko sahabat Hanes dengan menyediakan beberapa variasi produk sembako yang banyak dicari oleh pembeli. Ada beberapa barang yang umumnya dijual di toko sembako, diantaranya sembako, perlengkapan rumah tangga, perlengkapan mandi dan mencuci, minuman, jajanan dan makanan ringan, obat-obatan, alat tulis, keperluan bayi, dan lain-lain. Yang keenam, mencari pemasok bahan pokok terpercaya dan harga yang kompetitif. Pada prinsipnya, semakin murah harga beli barang, maka semakin besar keuntungan yang akan kita peroleh. Untuk mendapatkan keuntungan dari pembelian barang tersebut, sahabat Hanes sebaiknya mencari tempat supplier barang yang menawarkan harga yang murah. Tujuannya untuk meminimalkan modal namun akan mendapat keuntungan besar. Seringkali supermarket menawarkan promo harga dengan diskon yang cukup besar. Dengan demikian, sahabat Hanes dapat memanfaatkan momen tersebut untuk mendapatkan harga beli yang murah. Ini yang sering Bunda lakukan saat ini. Dan yang ketujuh, memberikan pelayanan yang terbaik. Bagi sahabat Hanes, istilah pembeli adalah raja mungkin tidak asing lagi didengar. Walau bagaimanapun pembeli membutuhkan pelayanan yang baik. Pelayanan yang baik tentunya akan berdampak baik dan menjadi nilai positif bagi toko, menjadikan pelanggan kita lebih loyal. Usahakan sahabat Hanes untuk tetap bersikap ramah dan profesional meskipun pelanggannya orang yang sudah kita kenal atau bahkan tetangga kita sendiri. Demikian penjelasan tips usaha toko sembako khususnya bagi sahabat Hanes yang pemula. Semoga informasi yang Bunda sampaikan dapat dipahami dan dimengerti hingga sahabat Hanes khususnya yang sedang mencari peluang usaha toko sembako menjadi alternatif usaha yang dapat dijalankan. Jika tayangan video ini dirasakan sangat bermanfaat, sahabat Hanes jangan lupa ya share ke sahabat lainnya. Jangan lupa pula subscribe, like, and share video ini sebagai bentuk dukungan kepada channel Hanes Dairy agar tetap semangat untuk berbagi dengan konten video lainnya. Utamakan keluarga dengan harmonis cinta dan kasih sayang selamanya. Oke, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.